sudah memuji meninggikan Tuhan lewat pujian kami, lewat Tuhan Yesus penyembahan kami. Layakkan Bapa yang baik setiap penyembahan kami, setiap pujian yang kami naikkan, layakkan kami Bapa. Kami bersyukur memiliki Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Jadikan firman-Mu menjadi rasul dalam setiap kehidupan kami. Tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak ada apa-apanya Bapa. Lewat kebenaran firman-Mu kami dibenarkan, kami diperbaharui dari hari ke hari Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bapa yang baik, hamba-Mu sebentar mau berdiri di depan kami Tuhan. Pakai hamba-Mu luar biasa Bapa lewat menyampaikan firman-Mu. Apapun pergumulan hamba-Mu, misi hamba-Mu ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Seberapa kami yang hadir malam hari ini, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami duduk, kami akan diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Di sini kami banyak iblis yang ingin mengambil konsentrasi kami, mengalihkan setiap perhatian kami Tuhan. Kami bersatu hati, kami mengajukan di dalam nama Yesus. Setiap hari kita kami fokus mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu terang pelita bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan setiap piring-piring rohani kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau Bapa, kekal sampai selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan saya kembalikan kepada Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur ya. Hari Senin ini hari pertama bagi kita ya. Kita bersyukur ya kepada Tuhan Yesus yang begitu baik, sangat baik ya. Dia gembala agung kita hari ini, terbukti pemeliharaannya, kekuatannya ya, yang terus ya menjadi bagian hidup kita, sehingga kita boleh ada di tempat ini di hari pertama. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan melihat ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kerinduan kita semuanya untuk kita menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Puji Tuhan, hari ini, malam ini sama-sama kita belajar ya, dimana kita tadi sudah memuji Tuhan ya. Sekarang kita akan membuka Alkitab kita di dalam ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 kita baca bersama-sama ayat keempat dan kelima. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Kalau sudah kita baca bersama-sama. Semua sudah menemukan? Amin. Yang belum masih ditunggu. Oma masih belum. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan 5. Ada yang masih belum? Masih ditunggu dengan sabar. Sudah semua? Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Silakan dulu. Di sini ya, kebersamaan di malam hari ya, di mana di hari-hari yang terakhir ya, ketika mereka sedang makan bersama-sama ya, ketika mereka ya
makan bersama-sama, lalu Yesus menyampaikan pesan-pesan yang terakhir supaya mereka jangan pernah meninggalkan Yerusalem. Cuma itu pesan Tuhan, ya. Jangan pernah tinggalkan, ya, tapi ya nantikan janji Bapa. Setelah aku pergi, karena lebih baik Yesus pergi, karena yang dijanjikan itu akan datang. Dan apa yang dijanjikan oleh Bapa lebih besar daripada apa yang Yesus sudah kerjakan. Itu yang terjadi, ya. Apa yang dijanjikan Bapa di kemudian hari adalah hal yang lebih besar daripada yang Yesus kerjakan. Ya. Itu yang terjadi. Yang Yesus kerjakan adalah baru awal, ya, untuk membuka lembaran baru, ya. Ketika lembaran baru itu sudah dibuka, yaitu ketika melalui karya Yesus dia menebus, berarti sudah membeli, ya, dia menjadikan apa? Tubuh kita jadi bait Allah, jadi rumah Allah. Kalau sudah jadi rumah Allah, tugas Yesus selesai. Dia naik ke surga dan harus ada yang tinggal di rumah itu. Kalau Yesus nggak bisa dia tinggal di dalam tubuh manusia karena dia bersifat tubuh juga seperti kita. Makanya dia harus naik ke surga supaya ada pribadi Allah yang lain yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu Roh Kudus. Itu yang terjadi, ya. Melalui karya Yesus maka Roh Kudus bisa masuk dalam tubuh kita. Itu yang terjadi. Dan melalui karya Roh Kudus yang dijanjikan itu lebih besar lagi, ya. Maka apa? Maka yang kita sudah diselamatkan dari siapa? Dari cengkraman iblis. Ya, kita diselamatkan dari cengkraman iblis. Sudah itu kita terima Roh Kudus supaya apa? Supaya keselamatan itu menjadi sempurna. Pekerjaan Roh Kudus itu menyempurnakan keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus. Itu yang terjadi, ya. Kenapa? Kalau orang yang sudah diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus, namun apa yang belum diselamatkan? Karakternya yang belum diselamatkan. Maka tugas Roh Kudus mengubah setiap karakter manusia, ya. Makanya itulah hebatnya pekerjaan Roh Kudus. Dia, ya, memberikan keselamatan itu menjadi sempurna. Itu yang terjadi, ya. Makanya Yesus bilang lebih baik aku kembali lagi ke surga. Lebih baik karena ada pribadi Allah walaupun tidak bisa dilihat, namun dia bisa mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Sama seperti siapa? Sama seperti Yesus manusia biasa. Dia bisa jadi orang yang hebat karena pertolongan Roh Kudus. Itu yang terjadi, ya. Itu contohnya adalah Yesus. Itu adalah contohnya adalah Yesus adalah pribadi yang sempurna. Dan dia rindu menyempurnakan setiap anak-anaknya yang sudah ditebus oleh Yesus. Itu yang terjadi, ya. Makanya, ya, Yesus, ya, memberi perintah kepada mereka jangan pernah pergi, tinggalkan Yerusalem, nantikan. Nah, bingung juga pasti, ya. Pasti apa yang harus, ya, dikerjakan dalam setiap penantian. Namun kalau para muridnya nggak bingung, ya, untuk menantikan janji Bapa dia tidak bingung. Karena apa? Karena sudah dididik oleh siapa? Yesus. Sudah dididik oleh Yesus selama 3,5 tahun. Nggak pusing mereka ketika Tuhan kasih pesan, ya, untuk menantikan janji Bapa, ya. Kalau kita secara manusia menantikan itu, ya, bisa tiba-tiba kadang jadi, kok nggak dapat ya, katanya, ya, Papa mau kasih aku motor, namun sudah berapa hari kok nggak dikasih Bapak, ya. Akhirnya
Apa yang dikerjakan oleh anak? Ya sudahlah, main game aja, main game, main-main, ya, supaya menghilangkan kebosanan, menghilangkan kebosanan. Ya sudah main-main, kan biar cepat berakhir waktunya, ya, nanti dapat juga. Itu terjadi, ya. Namun yang dikerjakan oleh, ya, para muridnya apa? Yang pertama, kita buka dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-53. Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-53. Saya akan baca. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itu terjadi. Dalam menantikan janji Allah, bukannya kita membuang waktu dengan sia-sia, membuang waktu dengan yang saya sukai. Itu yang terjadi. Dalam menantikan janji Bapa, ya, mereka, ya, senantiasa berarti apa? Setiap hari selalu ada di bait Allah, ya, dan memuliakan Allah. Itu yang terjadi. Jangan kita isi waktu kita dengan hal-hal yang duniawi ketika kita mau menantikan janji Bapa. Itu yang terjadi. Kalau kita menantikan janji Bapa hanya sibuk bekerja, ya, akhirnya apa? Akhirnya nggak dapat. Itu yang terjadi. Ya. Namun apa? Namun kita harus tahu caranya mengisi waktu dalam menantikan janji Bapa. Pertama apa? Pertama, senantiasa berada di dalam bait Allah. Itu terjadi. Yang kedua, balik lagi dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saya akan baca di ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Itu pertama kali mereka setiap hari ke bait Allah. Yang kedua kali mereka bertekun sehati di dalam doa. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Di mana? Di kamar loteng Yerusalem, ya. Mereka di ayat ke-13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka keluar atas tempat mereka menumpang. Itu terjadi. Mereka menempati satu rumah yang berada di atas tingkat yang kedua, supaya itu jadi base camp mereka, tempat mereka berkumpul. Ngapain mereka? Bukan ngerumpi. Itu terjadi. Ngerumpi jelekin satu dengan yang lain. Bukan itu. Ya. Mereka apa? Ya, bersehati di dalam doa. Itu terjadi. Ya. Makanya jangan pernah nyepelekan doa. Jangan sampai doa itu menjadi jurus terakhir. Doa itu harus menjadi yang pertama, tidak boleh menjadi yang terakhir. Itu terjadi. Doa itu harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka tahu cara dalam mengisi waktu menantikan janji Bapa. Itu yang terjadi. Ya. Mereka sama-sama bertekun. Kalau satu keluarga, kalau mau dapat, ya, kepenuhan Roh Kudus, ya, satu keluarga sama-sama kumpul sama-sama di dalam rumah. Sudah ada rumah, bersyukurlah, kumpullah, bergandengan tangan, sama-sama minta. Itu yang terjadi. Ya. Kalau belum ada satu keluarga yang bersatu hati, kita kumpul di mana? Di gereja. Baik, kita juga bisa kumpul di rumah siapa? Ayo, rame-rame yuk, kumpul di rumah siapa? Itu yang terjadi.
Sehari berapa kali mereka? 2 kali mereka sehari 2 kali. Menghadap Tuhan sehari 2 kali. Enggak main-main. Ya. Kenapa? Karena mereka sangat bersuka cita. Orang yang bersuka cita pasti melakukan lebih. Betul atau salah? Orang yang bersuka cita pasti melakukan lebih. Enggak biasa-biasa. Kalau dulu dilakukan 1 hari sekali, kalau ada sukacita lakukan 2 kali sehari. Itu terjadi. Itu pun 2 kali sehari masih kalah dengan kalau kita makan sehari 3 kali. Itu terjadi. Dan ketika mereka melakukan ini, mereka sedang apa? Sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Ini yang terjadi. Kan Tuhan berpesan jangan pergi kemana-mana, nantikan. Dari situlah Tuhan mau melihat mereka. Apakah mereka dengar-dengaran kepada pesan Tuhan atau tidak? Kenapa? Kurun waktunya baru di hari ke-10 baru mereka dipenuhkan kan? Itu yang terjadi. Tuhan mau melihat dulu apakah benar-benar mereka ini mau dengar-dengaran suara Tuhan tanpa apa? Tanpa mengeluh. Orang yang bersuka cita, dia lakukan apapun untuk Tuhan dengan sukacita tanpa mengeluh. Mana janji Tuhan ini lama nih ya? Sudah 2 kali sehari nggak dapat pulau. Nggak ada mereka mengeluh, nggak ada. Bosan juga nggak ada. Itu yang terjadi. Makanya lebih enak ngumpul sama-sama daripada sendiri. Karena kalau ngumpul sama-sama setiap hari itu, karena satu dengan lain saling memotivasi. Betul atau salah? Itu terjadi. Kalau ngumpul sendiri-sendiri berat. Itu yang terjadi. Makanya yang enak tuh lakukan bersama-sama. Tapi cari orang-orang yang lakukan bersama-sama yang sehati. Kalau nggak sehati susah juga. Akhirnya melempem juga kan. Itu jadi. Kalau cari teman itu yang sehati, sama-sama memacu semangat kita di dalam Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, apakah cukup sampai di sini saja? Ternyata kenapa Tuhan mau murid-muridnya menantikan janji Bapa dengan kedua hal ini? Harus datang ke rumah Tuhan. Kan kita tahu kan, ke rumah Tuhan itu sebenarnya orang Israel itu hanya bisa ke rumah Tuhan itu hanya seminggu sekali. Betul? Ibadah seminggu sekali. Kenapa mereka tiap hari? Berarti apa? Mereka di bait Allah berarti berdoa. Bukan beribadah. Mereka berdoa. Itu yang terjadi. Berarti apa maksudnya ini? Kenapa maksudnya ini? Ternyata pesan Tuhan untuk menantikan janji Bapa, kenapa kok lama banget dapatnya? Satu, supaya pengen Tuhan melihat bahwa benar nggak mereka ini dengar-dengaran. Yang kedua, ketika kita lakukan dengan doa dengan sukacita tanpa mengeluh, berarti apa? Berarti ketika kita lakukan dalam doa, maka hal yang pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah Dia mengubah hidup kita dulu. Dia mengubah hidup kita, bukan mengubah keadaan. Yang penting bagi Roh Kudus itu Dia mau ubah diri kita lebih dahulu. Itu terjadi. Kita harus punya tujuan. Kenapa saya mau diperlengkapi dengan kepenuhan Roh Kudus supaya saya
bukan keadaan saya yang diubahkan. Itu yang kita mesti harus kerjakan dalam hidup ini. Seperti siapa? Seperti Esther. Esther dia perempuan biasa. Ketika dia mendengar seluruh saudaranya satu negara, yaitu 12 suku, yaitu suku Israel, maka apa? 12 suku ini ditetapkan harus mati semua mereka, dihukum. Namun ketika mereka mendengar pesan Mordekai, ayah angkatnya, supaya menolong Esther, disuruh supaya menghadap kepada raja untuk menolong. Tetapi ada konsekuensinya. Kalau Esther harus memaksakan diri untuk menghadap raja, ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah mati. Itu yang terjadi kalau tidak dipanggil. Namun apa yang dilakukan oleh Esther? Dia berdoa kepada Tuhan dengan bukan hanya berdoa, tetapi doa puasa. Dia doa puasa nggak sendirian. Ada teman-temannya yang sehati. Siapa namanya? Dayang-dayang. Pelayan-pelayannya berdoa berpuasa selama 3 hari 3 malam. Dia berpuasa bersama-sama. Itu yang terjadi. Dan ketika dia selesai berdoa, dia ini sedang takut. Esther ini sedang takut. Makanya dia berdoa. Ketika dia sudah berdoa 1 hari, 2 hari, 3 hari, keadaan itu tetap tidak berubah. Betul? Tidak berubah kan? Tiba-tiba dengan doanya Esther dan rekan-rekannya, tiba-tiba raja memutuskan batal menghukum semua orang Israel. Tidak berubah kan keadaan? Kan tidak berubah. Tetapi siapa dulu yang dirubah? Esther dulu yang dirubah. Maka apa? Esther dirubah sehingga Esther diberikan apa? Diberikan keberanian untuk menghadap raja. Diberi keberanian untuk menghadap raja. Walaupun apa? Aku siap mati. Kalau raja mau membunuh saya siap mati. Itu terjadi. Ketika Esther berdoa berpuasa, nggak ada dikatakan sini Esther kepenuhan Roh Kudus. Tidak ada di sini dikatakan. Namun apa? Esther diubahkan sehingga dia memiliki kasih. Di dalam kasih tidak ada yang namanya ketakutan. Nggak ada namanya ketakutan. Karena dia mengasihi raja, maka apa? Maka Esther siap. Aku siap mati. Kalau raja mau membunuh saya siap mati. Karena cintaku sama raja, saya tidak akan protes. Nah, itu terjadi. Karena cintaku sama raja, aku tidak akan protes. Aku lebih baik mati di tangan suamiku daripada mati di tangan orang lain. Setuju? Karena dia sangat sayang kepada suaminya. Tetapi di satu sisi dia juga sayang sama orang-orang Israel. Makanya dia rela mati untuk orang-orang Israel yang banyak yang akan dibunuh. Makanya Esther diubahkan Tuhan melalui doa puasa. Itu yang terjadi. Tuhan mau kalau kita nggak dapat, kita harus apa? Kita harus luruskan dulu motivasi saya. Motivasi saya untuk dipenuhkan Roh Kudus itu apa motivasi saya? Itu yang terjadi. Sehingga benar-benar motivasi itu lurus. Sama seperti siapa? Sama seperti Esther. Ketika dia berdoa, maka apa? Maka motivasinya semakin lurus. Dia tidak ada kebencian kepada suaminya. Kalau saya harus mati di tangan suamiku yang tercinta. Itu terjadi. Kalau kita dapat suami yang berbisa, itu terjadi.
Itulah hebatnya yang namanya Esther. Ya, ketika dia berdoa puasa, yang diubahkan dirinya terlebih dahulu. Ini maka apa? Ya, yang diubahkan itu adalah diri kita. Yaitu apa? Ya, dulu kita kan, dulu motivasi kita untuk apa? Supaya kita dikasih Tuhan, dikasih Tuhan, dikasih Tuhan, dikasih Tuhan. Yakinlah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, kita ini orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang di sini yang tidak dikasihi Tuhan. Nggak ada. Jangan pernah meragukan lagi kalau kita ini adalah orang yang tidak dikasihi Tuhan. Jangan pernah ragu. Itu terjadi. Dan ketika kita berdoa terus, motivasi kita semakin lurus. Berarti apa? Kalau kita hanya nuntut dikasihi, berarti kita adalah orang yang egois. Selalu minta terus. Makanya Tuhan mau luruskan motivasi kita dulu dalam doa, sehingga motivasi kita bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Bagaimana caranya? Dia mau mengubah diri kita jadi kasih. Itu terjadi. Awalnya kita menuntut kasih, tetapi apa motivasi kita dipenuhkan Roh Kudus? Supaya aku jadi kasih, supaya aku bisa mengasihi orang. Ya. Seburuk apapun orang itu, selalu ada pengampunan. Itu yang terjadi. Makanya Tuhan mau itu, ya, yang Tuhan mau dengar dari hidup kita, apakah kita mau itu? Yang terlebih dahulu, yang Tuhan mau dengar, yang mau Roh Kudus dengar dalam hidup kita. Apakah kita mau melakukan firman Tuhan? Apakah kita mau mengasihi sama? Itu terjadi. Apakah mau? Ketika engkau mau, maka kita pasti dipenuhkan Roh Kudus. Itu terjadi. Kenapa? Karena ada peristiwa, ada dua suami istri, satu pasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Itu yang terjadi. Mereka juga mengalami kepenuhan. Namun apa? Namun ternyata motivasinya salah. Akibatnya apa? Kedua suami istri ini, ya, kedua pribadi suami istrinya akhirnya mati. Itu yang terjadi. Ketika motivasinya salah, ketika minta dipenuhkan Roh Kudus, mati. Makanya Tuhan mau luruskan motivasi kita. Ya. Tuhan, saya mau dipenuhkan untuk melakukan semua yang Engkau inginkan saya lakukan. Ketika kita mau, maka apa? Maka kita penuh dengan Roh Kudus. Itu terjadi. Makanya ketika kita belum penuh, disitulah kita belajar serius. Kita melakukan kesalahan, minta ampun. Kita melakukan kesalahan, minta ampun. Bukannya menyerah, nggak mau lagi. Tuhan, aku udah pacak Tuhan, nggak, terus lakukan lagi. Tuhan mau melihat semuanya itu, benar-benar melihat kemauan kita. Ketika Tuhan lihat kemauan kita, disitulah. Begitu juga ketika Tuhan melihat kemauan murid-muridnya selama berapa? Selama 9 hari, tetap sehari 2 kali mereka datang sama Tuhan. Itu tadi. Ketika mereka melihatnya, disitulah dia melihat kerinduan para murid-muridnya, melihat motivasi murid-muridnya. Kenapa mereka harus menerima janji Bapa? Karena mereka mau seperti Yesus, mau melakukan firman Tuhan, mau melakukan sama seperti Yesus. Makanya mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu yang terjadi. Makanya gampang. Kita yang melakukan kesalahan, tinggal bangkit lagi. Itu yang Tuhan mau. Yang penting ada kemauan. Itu yang Tuhan mau lihat. Sebenarnya kita ini tidak bisa, nggak akan pernah bisa kita melakukan firman Tuhan. Ketika ada kemauan, maka Tuhan beri kemampuan. Itu yang terjadi. Ketika ada kemauan, maka Tuhan beri kemampuan. Ketika ada kemauan, maka Tuhan melengkapi kita dengan kemampuan. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita sudah tidak mau, itu Tuhan tahu untuk apa
kita dipenuhkan. Itu yang Tuhan mau, semakin diperbaiki. Yang salah gampang, tinggal minta ampun, mau perbaiki lagi. Itu yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup kita. Ya. Puji Tuhan, demikianlah ya, kebenaran firman Tuhan malam ini. Mari kita siapkan hati kita. Ya. Jangan kita langsung pesimis. Kayaknya aku nggak dapat. Enggak. Ya. Disitulah kalau semakin kita berdoa, semakin berdoa, walaupun belum dipenuhkan Roh Kudus, kita sedikit demi sedikit pribadi kita semakin diubahkan oleh Tuhan. Itu yang terjadi. Jangan putus asa. Ketika kita semakin banyak berdoa kepada Tuhan, itu yang kau melihat dalam menantikan janji Bapa dan melihat apa yang kita lakukan dalam penantian itu. Ketika kita mau serius berdoa, kan berdoa, sudah 1 bulan gak dapat, terus lakukan itu. Ketika kita lakukan itu, semakin kita diubahkan, diri kita dulu yang diubahkan, sampai kita siap menerima janji itu.